Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Bimanyu di Home Industry Produk AB ya. Oke, ini adalah dua PSU ya. Ini adalah dua PSU. Tetapi ada beberapa perbedaan ya. Ada beberapa perbedaan. Kalau sing ini teman-teman rekan-rekan semua sudah pasti tahu. Ini PSU plus MBR versi 3 ya. Dari tegangan 3, sekian sampai dengan 22 atau 23 volt, dan ini versi 3 sudah bisa kita denyutin. Jadi tegangan tinggi sampai 20 lebih itu jenengan bisa denyutin. Ya, jenengan bisa denyutin. Nah, kekurangan daripada ini kalau membutuhkan tegangan di bawah berapa? 3 volt. Makanya di versi ini kalau jenengan mau nembak pakai MBR nggak bisa di bawah berapa? Di bawah 3 volt nggak bisa. Kenapa? Karena tegangan MBR sama dengan tegangan PSU-nya. Nah, gimana Mas Abi untuk kita mau nginjek di bawah 3 volt? Nah, teman-teman masih ingat ya, di belakang sini kan saya siapin output SMPS-nya. Ini 24 volt 30 ampere. Ini nanti yang masuk kemana? Ke modul MBR. Ada toh modul only ya, yang modul only ada kan? Nah, itu diambilkan suplai dari sini. Makanya untuk tegangan di bawah 3 volt jenengan masih membutuhkan MBR kecil. Artinya tegangan kecil tapi output ampere yo 30 sampai 50 ampere. Seperti yang di order Bang Tatang, kemudian Mas Dik, yang saya ingat yang baru-baru dikirim aja. Lek sing wis lama-lama dikirim gak inget aku ya. Ya. Jadi ini dari 3 sampai dengan 23 volt sudah versi 3, MBR bisa didenyutin. Di sini ada plus min, probe. Nah, probe ini untuk apa? Probe ini untuk menggantikan avometer. Jadi nanti terbaca di sini. Misalnya sama ngetes jalur di support dengan tegangan dari sini misalnya 19 volt nih di sebuah motherboard laptop. Lalu jenengan mau ngukur blok ini sekian volt, jenengan bisa pakai probe-nya ini, sambungin kabel, colok, nanti terbaca di sini. Tes di jalur ini sekian volt, misalnya habis FET ini berapa kok nggak muncul, habis resistor ini harusnya sekian kok nggak muncul. Nah, itu nanti terbaca di sini. Ya, kalau yang ini monitoring ACS atau monitoring output ampernya, tapi bukan ampere sebenarnya, di virtual aja. Jadi kalau nilainya misalnya 3 itu mungkin 10 ampere, nanti 3,1 itu mungkin 12 ampere, mungkin 3,2 itu mungkin 15 ampere gitu lah. Jadi ini nilai aja, nilai ACS yang disetting supaya anak-anak mudah ngelihatnya dari sini. Oke? Ini pasti sudah banyak yang tahu teman-teman. Kita beralih ke yang versi komplit ya, versi full semuanya dari sini. MBR-nya, PS-nya di bagian sini. Ini adalah bagian PSU. Sama isinya. Di sini ada tulisannya ya. Protect, ini denyut. Release protect itu kalau dinyalakan pertama pasti harus dibuka ini. Ceklik. Nah, biar protect-nya nggak ngunci ya. USB, kemudian mode MBR, mode PSU di sini ada, tinggal tekan aja mau dijadikan mode MBR atau mode PSU, dan sama tegangan MBR sama dengan tegangan PSU ya. Jadi mulai dari 3, sekian sampai 22 atau 23 volt itu jenengan bisa denyutkan ya, sama dengan di sini. Kalau ini MBR PSU only, kalau ini nanti masih ada tambahan lagi bagian tengah, bagian pinggir ya. Ini sudah sama seperti yang saya jelasin. Di sini juga ada probe pengukuran gitu. Dengan ukur nanti probe testernya di sini. Ya, di sini ada tulisannya virtual ACS sini, nilai virtual, nilai bukan sebenarnya. Saya bilang tadi kalau misalnya nilainya 3 mungkin 10 ampere, 3,1 mungkin 12 ampere atau berapa, nanti ini buat yang nyeting anak-anak biar mudah ya, ditampilkan di sini. Ya, sudah ada ampere, sudah ada volt, sudah ada denyut. Jadi ini sama dengan yang di sini ya Mas. Oke, kemudian kita beralih ke sebelah tengah. Ini adalah MBR 0,3 sampai 6 voltan. Jadi sampean butuh tegangan di bawah 1 volt, misalnya mau nembak prosesor di 0,5, 0,4, 0,3, jadi harus pakai ini. Ya, sini ini udah kelihatan ada garisnya ya, seret. Nah, ini perangkat MBR yang 0,3 sampai 6 voltan. Nah, yang kemudian yang
satunya adalah mini PSU. Mini PSU ini 5 ampere, tapi kita tidak buatin proteknya eksternal. Jadi proteknya masih pakai ini. Masih di sini. Sehingga kalau misalnya jenengan mau menjadikan sebuah PSU ini, Mas Habib, PSU ini tak setting 3 ampere iso-iso. Kenapa nggak iso? Sama nyeting di sini Nas, nanti pengoperasiannya ada di sini. Mau dijadikan PSU ini 2 ampere, 1 ampere, 3 ampere, 4 ampere, batas maksimalnya 5 ampere. Nyetingnya di sini ya. Kalau yang double monitoring itu kan ada protek tambahan tuh. Jadi modul utamanya tetap 5 ampere, modul utamanya, tapi yang jenengan atur kan puteran sing tak buatkan itu. Nah, kalau yang ini Guru Irawan Margono nggak butuh, aku ikut aja, nah, pakai itu, jadi ya nggak tak pasang gitu. Saya sih menyesuaikan. Bahkan Guru Irawan Margono waktu bilang USB gini nggak butuh. Cuman saya berpikir masih ada ruangan, masih ada space, suatu saat kangge. Suatu saat ada gunanya gitu. Jadi daripada repot, jadi tegangan USB ini ya Mas sama dengan tegangan di sini. Jadi kalau ini sama setting misalkan ya, ini sama setting outputnya 5 volt, di USB ini ya 5 volt. Ini sama setting 3 volt, di USB ini juga 3 volt. Ya, sama di sini pun juga sama. Misalnya sama setting 1 volt, di sini 1 volt, di sini juga 1 volt sama. Ada tuh postingan Mas Wendy kalau nggak salah pakai kamera thermal, pakai USB kayak gini untuk ngedeteksi shotnya di iPhone lewat apa ya? Lewat jalur charger atau apa saya lupa. Ada videonya kalau nggak salah. Pakai USB-nya cancepin atau mungkin pakai langsung disuntik tegangan, saya lupa videonya ada. Ya, ini USB-nya untuk MBR. Jadi output di sini sama dengan di sini, sama dengan ini. Jenengan ngatur berapa voltasenya nanti sama di sini. Ya. Kemudian yang ini PSU. Yang ini mini PSU. Mas, aku lagi live. Lagi live. Kirim aja kalau bingung. Ya. Jadi ini PSU-nya 0 sampai 36 volt 5 ampere. Tentu saja ini 5 ampernya beda dengan yang suplainya cuman 60 watt atau 12 volt 5 ampere. Ini suplainya 24 volt 30 ampere. Kenapa? Karena menggunakan satu buah SMPS besar Mas ning kene. SMPS ning dhuwur kene Mas. SMPS-nya di atas sini ya. Di sini ada SMPS-nya. Makanya ini Kang Irawan Margono kalau misalnya mau ngelihat isi dalamnya, jenengan aja nyopot iki. Jangan dicopot nih 4 baut ini. Sing jenengan copot itu baut yang di samping ini 1. Kemudian baut di belakang sini 1. Ya, yang di sini enggak. Yang ada ini 3 ya. 1, 2, 3. Jadi SMPS-nya gantung, Mas. SMPS-nya di atas sini. Soalnya apa? Meminimalisir supaya boxnya nggak terlalu gede. Ya, meminimalisir boxnya supaya nggak terlalu gede. Nah, nek jenengan bandingkan sebetulnya hampir sama Mas, ini boxnya hampir sama. Tapi isinya lebih komplit ya. Nah, lihat di sini ada perbedaan ya. Nah, ini lebih panjang sedikit karena isinya 3, ini lebih panjang. Kemudian di belakangnya juga masih ada lebih panjang sedikit. Hampir sama. Cuman memang agak gede karena isinya banyak. Ya, isinya banyak, ada modul PSU, kemudian ada modul MBR ya, PSU yang gede gitu. Ya. Jadi ini meh podo Mas, lek didek ning ini meh podo Mas, ya ta? Lah, ya ta? Lah, hampir sama kalau diberdirikan. Ya, padahal saya berpikir nanti jauh lebih gede banget daripada ini. Nah, agak jauh gede, ternyata ya penempatannya diusahakan seminimalis mungkin, sekecil mungkin. Tapi ini sudah paket komplit. Jadi lek sampean pakai ini nggak perlu lagi butuh MBR sing sambung dari belakang. Ya. Oke. Jadi tampilan seperti ini. Kita coba nyalakan. Sama pengoperasian tetap ada protek. Jadi kalau misalnya dinyalakan pasti harus dirilis proteknya dulu, tak ganjel. Saya tutup dulu titik.
Cuman di sini tidak ada display nama karena yo kalau dikasih display nama tambah nggak sedeng gue nih mas, tambah besar. Karena membuat satu display itu kan otomatis merubah semua dimensinya box jadi berubah semua. Oke, sudah on belum? Nah, gini. Kalau dinyalakan seperti ini, ada suara bunyi tit, itu protect. Ini harus dirilis. Ini dirilis. Ini ada tombol protect dirilis ya supaya lampu kuningnya nggak nyala. Nah, begitu jenengan rilis nanti di sini keluar tegangan berapa? 3,1 volt. Sampai berapa? Ya tinggal kita putar potensionya sampai berapa ini? 22,5 dan ini sama dengan tegangan MBR denyut mas, sama. Mas Abi pengen jadikan MBR denyut ya ini ditekan mas. Nah nanti tegangannya lari-lari dari 2, dari 3, kadang bahkan ke 1 ya, lari-lari dia sudah auto. Dan ini sampai berapa? 22 volt. 22 volt yang jenengan apa? Denyut kan mas, ngeri ya. Tegangannya lari-lari. Kalau kepengen dijadikan MBR konstan ya sama kuenek ini konstan ini mas. Tapi ngeri kalau 22 volt jenengan jadikan MBR, hantam total ya. Jalur brodol. Makanya Guru Iranwan Margono tuh justru yang sering dipakai malah ini MBR sing butuh tegangan kecil. Ya, yang sering dipakai malah ini 0, intinya gini, wis. Intinya gini. Jenengan bisa mendapatkan MBR dari 0,3 sampai dengan 22, sekian volt tadi. Ya toh? Lek sing cilik sampean gawe iki. Lagian juga nggak mungkin kita mau nyalakan apa dengan tegangan 1 volt, setengah volt itu buat nyalain apa? Handphone aja mesti antara 3,7 sampai berapa? 4,2 toh? Ya kan? Nah jadinya berarti kan tegangan di bawah 3 volt itu nggak bisa untuk nyalain apa-apa. Untuk nyari short aja kan istilahnya. Wong ade bekerja di bidang servis handphone kan mainnya di situ 3,7 4,2. Ya kan? Nah, ini jenengan bisa pakai ini. Nah, ini pun juga denyut. Nah, denyut. Ini kalau voltase saya naikkan nanti denyutnya lebih kelihatan. Di sini ada denyut Mas, tapi cilik Mas. Ini tak matikan MBR ben jadi PSU aja. Nah, ini kalau saya nyalakan, ini saya jadikan konstan. Lalu ini tak nyalakan. Ini jadi MBR konstan dengan berapa? 6,5 mas, 0,3 sampai 6,5, ngeri. Jadi ini sing ndak ada di sini, sing di bawah 3 ditutupi karo MBR iki ngono lho mas. Jadi bersambung 0,3 sampai 6,5. Dilanjutkan pakai ini. Dilanjutkan pakai ini 3, sekian sampai Mas tapi aku butuh 7 volt sing sampean gawe yo dudu iki no. Mas tapi aku garap vapor, aku butuh tegangan 8,4 volt sing sampean gawe bukan yang ini karena ini dibatasi 6,5 sing sampean gawe yo iki. Paham ya? Pasti paham. Ini tinggal sama mainkan denyut. Banyak yang belum paham karena Mas tegangannya kok melayu-melayu nyapa yo? Lah kuwi MBR Mas, bukan PSU. Sama harus jadikan konstan dulu. Setelah konstan baru sama setting tegangannya. Caranya piye? Fullkan ke kanan. Habis itu sama atur ini berapa? Sama mau nembak lewat apa? Lewat jalur bawah Mas. Buat bawah itu 5,2. Ya sama atur Mas. Ditunggu dulu karena refresh rate LCD-nya lambat, ditunggu. Diputar, ditunggu dulu. Refresh rate-nya lambat. Mau nembak lewat 5,2 atau jalur charger. Nah setelah kayak gini baru saman denyut nih, saman tembaknya buat bawah. Tegangannya kan lari-lari dia. Gitu lah. Jadi caranya seperti itu. Like pengen tegangan konstan, pengen nyeting tegangannya, jadikan konstan dulu, baru kembalikan kemana denyut. Kan kelihatan ini. Loh. Ini tadi dites pakai NJAF ukuran 4 mili, 1,2 voltnya udah di atas 40 ampere loh. 1,2 voltnya di atas 40 ampere. NJAF 4 mili kabelnya tapi. Nah yang kedua, MBR itu jangan dikasih kabel panjang mas. Apalagi panjang terus makin kecil, ampernya habis di jalan. MBR itu kasih kabel ojo dowo tapi besar. Supaya apa? Sungainya itu ibaratnya sungai itu gede nampungnya gitu mas. Ya, oke paham, pasti paham ini.
Nah, sebelah sini adalah PSU, mini PSU. Nah, mini PSU modul ini di sini sing jenengan setting ini 0 sampai 36 volt. Nah, ini sing sampean setting ampere di sini, sampean tekan ini. Sorry. Ini. Nimbal ini piye to, Mas? Nimbal ini piye aku lali kae. Iki piye kae nimbal tekan apa? Posisi ini. Dimatikan dulu. Matikan dulu ini. Encodernya ditahan. Encoder ditahan. Oh, di reset ya. Oh, encoder ditahan sampai dinyalakan ya. Lali aku. Ini sampai dinyalakan. Ah, wis ya. Berarti kalau mau ngeset ampere sing dhuwur apa ngisor to Mas kayak Mas? Ini ya Mas ya. Oh iya, ini watt. Watt, ampere. Iki ya Mas ya. Nah, gini. Nah, setelah seperti ini sampean kepengin sing gerak yang mana? Ini kan bisa jenengan atur to iki. Lah iki sampean puter ya kene sing berubah. Nah, kadang ki aku ya lali loh. Nah, pengen nyeting misalnya 4 volan. Ya, ini yang dirubah. Lah, ini sama tekan-tekan gini nanti sing bergerak iki nih, Mas. Nah, ya dah. Nah. Ya dah. Lah, kayak gini. Misalnya 4,2. Nah, setelah itu ini sampean tekan sekali lagi ini ampere, Mas. Nah, ini mau diatur berapa ampernya. Gitu loh. Jadi kalau yang double monitoring itu ada tambahan potensio yang saya buat supaya jenengan nggak terlalu ngatur iki. Tapi kalau ini guru Irawan Margono kan udah familiar ngatur-ngatur, jadi nggak butuh potensionya. Kan ada toh. Kalau ada potensio itu, yang di modul dijadikan maksimal, maksudnya berapa? 5,1 ampere. Jadi kayak gini. Nah, ini yang sama jadikan kayak gini. Ini misalnya aku mau ngatur Mas Abi PSU ini mau tak jadikan 3 ampere. Ya sama ngatur. Ini sama jadikan 3. Nanti PSU ini malah jadi piro? 3,1 ampere, Mas. Ada beban di atas 3,1, dia akan protek. Gitu loh. Dan PSU ini di belakang ada kipasnya toh di dalam modulnya. Itu akan nyala, kipasnya muter kalau ini mencapai batas merah atau maksimal atau beban full. Dia akan muter. Jadi kipasnya itu enggak setiap saat muter, enggak, yang di sini hanya kalau ada beban baru, beban 5 ampere sampai ini nyala atau 3 ampere nyala baru dia muter gitu. Ya, di situ ada plus sama min. Jadi kalau seperti ini berarti saya ngatur PSU ini jadi berapa? 3,1 ampere. Cuman 3,1 ampere, berapapun tegangan cuman 3,1 ampere. Di sini saya kasih fullkan aja, tetap di 5,1 ampere. Jadi ini udah tersetting PSU 5,1 ampere. Misalnya ada suatu saat belum dinyalakan kok ampernya kok ada, di reset. Caranya apa? Tekan tahan, tapi ini dimatikan dulu. Tekan tahan, baru jenengan tekan on. Nah, setelah di sini normal 0000 baru sampean lepas, tekan tahan ini dilepas. Ya. Seperti itu. Jadi ini cara pengoperasiannya yo sama seperti yang sudah pernah tak jelasin ya. MBR-nya 0,3 sampai 6 volan itu ya sama seperti penjelasan sebelumnya. PSU-nya juga sama, ini ada denyutnya juga ya. Yang perlu digarisbawahi adalah SOP pertama, jangan posisikan PSU ini, apalagi pas jenengan setting tegangan tinggi di sini misalnya sama setting 10 volt atau di atas 5 volt, jangan diposisikan pada MBR. Soalnya apa? Nek sampean posisikan di mode MBR ini plus sama min nggak sengaja bersentuhan gitu, dia akan lengket Mas, kayak ketarik gitu loh. Tapi kalau di mode PSU kalau plus sama min bersentuhan dia akan protek. Berapapun tegangan yang dikeluarkan dia akan protek. Ya. Jadi jangan di standby-kan di mode MBR untuk versi 3 PSU sing gahar iki, ojo di standby-kan mode MBR kayak gini. Habis digunakan MBR kembalikan ke mode PSU ya. Oke, kita tes sedikit. Saya coba tes di 1 volan.
Ini 2 volt. Jadi refresh rate-nya agak lambat ya Mas. Jadi ditunggu dulu. 1 volt ya. Kita tunggu dulu bener-bener dia udah berhenti. Refresh rate itu pergerakan ini loh. Refresh rate-nya itu layar itu lambat ya. 1 volt. Lalu saya denyutin. 1 volt. Kita tes 1 volt berapa output ampere. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh plus sama min dilangsungkan gini, nggak boleh, harus ada beban. Apalagi voltase tinggi. Saya nggak berani di atas 1 volt ya. Ini 1 volt saya tes. Kita mode denyut ya. 33 ampere Mas. 40 ampere, 35 ampere, ngeri lah ya. 1 voltnya loh, belum 1,2. Sama ngetes 1,2 ya. 1,5 berapa? Sama tes 1,5 mau? Gak apa-apa. Kuat ya. Oke, kita tes di 1,5. Cuman syaratnya memang yo kawat iki sing gede Mas, jangan di bawah 1,5. Ya, kalau misalkan kepingin ampere kuat, yo iki rodok gede ya. 1,4 ya. Iya. Tes 1,4 volt ya. 1,4 volt saya denyutin. Jangan dites secara langsung konstan ya. Denyut aja ya. Jadi tegangan 1,4 itu otomatis diolah sama mesin ya, sama PWM-nya supaya tidak beraturan. Nah, 1,4 itu lihat di short nih Mas, berapa ampere bisa keluar? Wih, hampir 60 ampere loh. Ngeri tak? Hei. Lama-lama panas, panas. Apalagi kalau tegangan tinggi, makanya Guru Irawan Margono tuh nyari ember malah sing voltase kecil. Kenapa? Karena jenengan bisa nginjek pada jalur sing ditembakkan ya. 1,4-nya udah hampir 60 ampere loh ini. 1,4-nya ya. Kalau untuk kabel-kabel saya nggak bawain yang bagus. Jenengan bisa cari di online NJAF 1,5, NJAF 2,5, NJAF 4,0. Yang saya pakai ngetes ini barusan 4,0 ya. NJAF 4,0. Oke. Untuk apa namanya? PSU-nya ini saya setting 5,1 ampere, settingan maksimal. Ya. Ini HP tanpa baterai. Ini anak-anak sebentar lagi pulang. Kita coba tes nyalain. Cuman pakai BMS saja. Ampere sudah gerak. Ya. Situ ampere sudah gerak. Nggak ada analognya, langsung digital. Dapat berapa Mas? 3 masih ada sing harus di besok masih ada. Sing sama mana? Biar dari ya. Kalau sing biar dari itu tak boleh. Oke ya, nyala dan baterainya hampir full ini, baterainya malah hampir full ini, karena ya suplainya gede loh ya. Tuh jangan lihat baterainya hampir full, ya. Ini anak-anak sudah mau pulang. Kita tes di MBR. Kita tes MBR-nya ini sebentar. Jadi nggak boleh di-shotkan langsung di atas 1 volt, harus pakai beban ya, supaya aman. Oke, ini tak shotkan di sini, di beban ini. Nanti voltase baru saya naikkan pelan-pelan. Cuma karaten nih bisa. Saya jepit berapa? Wis sing ana tenan. Gimana Pak? Kuncinya F mau wes lo. Masih ngecing ya?
Gua mantel ora? Bawa mantel ya. Udan soalnya saya. Ini agak tak jepitkan soalnya jepitnya wis ora pati rapet, Mas. Ya. Kelihatan toh itu sudah ada ampere. Ya, voltase saya naikkan pelan-pelan. Wih. Ya. Nah. Itu ada beban. Di tegangan kurang lebih 3 voltan. Wih, gede. Tak cilin ya sampai metu asepe. Tak kecilin dikit. Jadi lek disortnya langsung di 1,4 tadi ya wis hampir 60 ampere. Jadi harus ada beban ya. Nah, saya kecilin sedikit ini. Soalnya terlalu gede. Ngeri. Ini MBR-nya. MBR sing 0,3 sampai 6 voltan. Ya. Makanya saya bilang tadi harus ada beban. Kalau nggak ada beban, ngeri di shortnya langsung, apalagi 6 volt. Weh. Ampun. Ya. Panas. Ini kabel NJAF ya. NJAF 4 mili. Kandel loh Mas, tebel loh Mas ini. Ini anget loh Mas. Anget ini. Ini anget. Kemudian kalau probe-nya untuk tester itu yang diukur tegangan positif, bukan tegangan negatif ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Mas. Ini kan yang dikeluarkan sama PSU kan 3,1 volt. Jadi yang di sini itu bisa sama baca di sini. Nanti muncul di situ. Nah, ya toh 3,1, 3,15 dan terbaca kan. Jadi kalau plus sama min sama tancepin ke sebuah jalur, ya toh, misalnya jalur 19 volt, sama bisa ngukur. Oh, setelah 19 volt di sini berapa tegangannya ngono loh Mas. Kebaca di sini. Ya. Ini. Nah, bukan negatifnya tapi positifnya yang diukur. Oh, habis resistor ini harusnya tegangan ada, tapi kok nggak ada ya? Apa resistornya pedot ya gitu. Habis MOSFET ini harus ada tegangan, kok ini nggak ada. Nah, bisa mencurigai daerah area-area itu. Jadi ibaratnya ini nggak ganteni AVO. Ya. Kalau AVO-nya rusak atau AVO-nya ketinggalan, jenengan udah masih bisa pakai ini. USB-nya pun juga USB denyut, Mas. Ya. USB denyut maksudnya apa? Ini USB doktor. Ini kan kalau di bawah 3 volt dia nggak nyala. Kalau di 3 volt dia masih nyala Mas ya. Nah, ya toh? Nah, ini jangan lihat toh. 3,1, 3,19. Terbaca ya. Oke. Nah, pengen didenyutin ya, sama tinggal tekan ini. Di sini kan ada mode PSU, mode MBR kan? Tekan. Nanti dia jadi MBR denyut. Mulai tegangan berapa? 3,1. Tinggal sama ngatur aja, denyut cepet, denyut lambat kan bisa. Nah, kan denyut cepet. Hah? Ya tak? Lah, oke. Kita tes yang satunya lagi untuk MBR. Kalau di tegangan rendah, misalnya kayak gini saya konstankan dulu ya. 0,3. Ya ora kewoco, Mas. Biar moco 0,3 di sini nggak kebaca. Jadi dia akan terbaca mulai tegangan berapa. Coba kita naikkan pelan-pelan voltasenya. Ya. Di 2,4, 2, sekian sudah mulai terbaca di sini. Nah, kenapa Mas Abi di sini 2,7, di sini 3,13? Ada selisih 0,5. 0,5 itu pengambilan dari depan dan belakang dioda. Depan dan belakang dioda. Jadi pengukurannya itu diambil kalau di belakang sama di depan itu ada bedanya sedikit. Makanya kalau misalnya sudah tahu di sini 2,7 ternyata di sini 3,1 ada selisih 0,4, berarti jenengan yang dianut yang ini Mas. Yang dianut outputnya aja. Kan istilahnya kalau kita sudah tahu perbedaan, makanya kalau ada alat baru ya jenengan tes dulu, artinya dipahami dulu. Butuh AVO untuk ngetes, ada AVO. Bener nggak tegangannya segitu? Ya jenengan tes. Ya. Contoh kayak gini, ini misalkan di USB dokter terbaca 3,1 ya, 3,1. Nah, jenengan tinggal ngetes di sini.
volt DC 20 ya. Tinggal ngetes di sini tegangannya berapa. Terbacanya berapa di sini? Terbacanya di sini berapa itu? 2,7 ya toh, 2,7. Kenapa di USB-nya 3, sorry. Oh ya bener. Kenapa di USB-nya ada 3,13? Mungkin antara ini dengan ini nggak sama. Ya, kalau di probe-nya ini sama 2,7. Nah, ini ya toh sama 2,7, kelihatan nggak? Lah, 2,7. Ya toh. Yang di sini selisih 0,4 volt, 0,4 volt. Ini belum saya kirim ke Guru Irawan Margono. Besok coba saya tanyain yang rakit, jalur plusnya ini harusnya diparalel aja sama ini. Kalau misalkan sudah diparalel outputnya dengan probe ternyata tetap sama, berarti pengukurannya ini enggak sama. USB doktornya mungkin agak selisih. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke USB doktor yang sebelahnya lagi. Ya, yang ini. Ini 4,2. Kita tes di sini apakah 4,2? Ya. Face resi. Face hati-hati, gue mantap ora? Ya, hati-hati ya. Rasa banter-banter lunyu balane ya. Oke, di sini 4,2, di sini juga 4,19. 4,19 di sini 4,2. Jadi ada perbedaan yang di sini nih. Kan USB ini sama probe-nya ini ada perbedaan 0,4 volt. Ya, besok coba saya tanyain. Apakah ngambilnya di paralel sama sini atau ngambilnya setelah dioda pengukurannya. Ya. Cuman itu aja perbedaannya, cuman sedikit 0,4 volt. Jadi ini udah paket komplit, paket tergahar dan perdana yang order Guru Irawan Margono. Pasti jenengan di dunia teknisi udah familiar, udah lama, pasti kenal beliau. Beliau yang menjadi advice saya, penasihat saya kalau mau ngeluarin alat gini-gini, saya mesti tanya gimana Kang kayak gini. Sampai akhirnya bisa keluar STM32 yo arahan Guru Irawan Margono. Dulu saya tidak berpikir sampai ke situ, cukup di Atmega saja. Ternyata STM32 juga banyak, pinnya juga banyak, kemudian ya memang agak ribet, agak mumet ya. Oke, jadi sementara itu penjelasan saya sedikit tentang ini, tentang PSU yang full paket komplit, semua sudah ada dalam satu kesatuan. Tidak perlu banyak USB-nya, USB 1 sudah cukup karena memang ini berfungsi bukan untuk ngecas handphone ya, bukan untuk ngecas handphone Mas. Nek ngecas yo enek dhewe kan ada USB skematik. Ini untuk servis. Tembak baterai boleh, ya toh. Mengetahui konsumsi arus pada saat jenengan colok pakai USB doktor berapa. Nah, itu bisa, tapi bukan semata-mata jenengan nyalakan ini hanya untuk ngecas handphone, ya rugi Mas. Ya toh? Ya rugi. Ini pakai 24 volt 30 ampere atau 720 watt pada saat ada beban. Kalau tidak ada beban ya nggak oke. Kalau tidak ada beban jenengan lihat konsumsinya cuman berapa di situ, 12 watt. Itu menyalakan semua perangkat loh ya. Itu menyalakan semua perangkat. 12 watt itu menyalakan semua ini. Jadi nek butuh dipakai untuk kerja ya baru jenengan gunakan, nyari short ya toh, ngetes konsumsi itu tadi, ngecas laptop, nyoba konsumsi laptop gitu. Ini bisa untuk ngecas 3 MacBook ya. Udah pernah dites sama Guru Irawan Margono, tapi yang versi ini ya sama aja. Yang versi model kayak gini, bahkan yang versi lama, ngecas 3 MacBook bersama-sama, 13 inci 15 inci MacBook Pro, ada videonya. Itu bisa keluar sampai 12 ampere. Ya. Di sini saya dikasih videonya sama Guru Irawan Margono, baru terus saya upload di sini ya. Sini video yang short ini. Ya. Ngecas testimoni, ngecas 3 MacBook nih, ngecas 3 MacBook Pro 15 inci dan 13 inci. Langsung ngecasnya bersama-sama ini. Ini videonya singkat sih. Di sini sampai 12 ampere loh, 17 volt 12 ampere nih.
17 volt 12 ampere loh, ngecas 3 MacBook. Nih, 1 2 3 MacBook nih. Situ konsumsinya sampai 12 ampere, 17,5 volt, 17 voltan lah ya. Ngecas nih 59%. Berapa itu? 9%. 13%. 3 MacBook bersama-sama, kayak MacBook gede loh mas, 13 inci, 13 incinya 2, 15 incinya 1. Dan ini PSU murni, tegangan berapapun sing jenengan keluarkan, kalau mode PSU dia protect mas, kita tes saja. Jangan dimodekan MBR, kita modekan PSU. Ya, kita modekan PSU, kita tes. Tegangan berapapun sing jenengan keluarkan, kalau di mode PSU ini harus protect. Tegangan berapapun, ini untuk ngatur proteksinya mau diatur berapa. Maksudnya ada beban mau dikeluarin berapa ampere gitu lah. Mau dikeluarin berapa ampere, ini virtual, ini bukan nilai ampere sebenarnya loh ya, bukan nilai ampere sebenarnya loh ya. Kalau kepingin tahu nilai ampere sebenarnya, ini harus pakai beban. Harus pakai beban, contoh ya kayak gini. Ini kita coba kasih beban, ini ampere saya fullkan dulu di 3, sekian. Ini ada kawat nikelin sepanjang 40 cm ya. Masih protek nggak ya? Nah nggak protek ya. Iya toh? Nggak protek ya. Dari sini sampai ke sini itu 40 cm, dia udah bisa ngeluarin 2 ampere, nggak protek. Tapi ini jenengan kecilin nanti protek dia. Lah ya tak protek dia. Jadi kalau pengen mengetahui berapa sih proteksinya, contoh kita harus ada beban ya. Contoh 5 volt, misalkan kita setting 5 volt, voltasenya kita setting 5 voltan. Seperti ini ya, kita setting 5 volt. Ini saya tancapin. Nah, saya mau lihat di sini protek kan? Coba saya buka full ampernya biar saya tahu. Nggak protek kan di situ? 3 ampere nggak protek kan? Nah, ini semakin saya deketin ya. Di sini nanti semakin saya deketin. Di situ 3 ampere nggak protek, coba saya deketin ke sini. Belum protek. Coba saya deketin ke sini. 5 ampere belum protek ya. Di situ 5 ampere belum protek ya. Saya deketin lagi. 6 ampere belum protek. Kenapa? Karena ini full mas, ini full. Sampai berapa dia? Woi, 5 voltnya ini bisa keluar sampai 15 ampere loh. Kalau tidak diprotek. Loh, 16 ampere. Wais. PSU loh, bisa seperti MBR. 16 ampere protek. Ya, di situ hampir 16 ampere. Wis. Biasanya anak-anak nyetingnya nggak sampai 4. Ini kok sampai 4 ya? Apa kebablasan deh? Protek nggak dia? Oh, protek. Jadi biarpun dia 4, nilainya virtual 4, dia tetap protek. Loh ya. Jadi ini memang tidak bisa mengatur proteknya secara digital seperti pabrikan. Jenengan ngaturnya secara manual dengan nilai ini yang diatur. Nilai ini yang diatur. Ya. Jadi kalau misalnya ini sama kecilin, misalnya contohin saya kecilin di 3 aja misalkan ya. Di 3,0 ya. Kita kecilin di 3,0. Ini virtual ampere. Oke, 3,0. Seperti ini. Nah, saya mau ngetes ini berapa ampere sih ke proteknya, tegangan 5 volt. Nah, ini belum ke protek ya. Saya deketin lagi. Nah, udah protek nih. Kalau di sini tadi belum protek. Sorry. Ini ya, belum protek tuh. Turun di 4,8, 3 ampere belum protek nih. Paling ujung ke ujung 40 cm. Coba saya deketin lagi sebelah sini. Nah, udah mulai protek. Ya. Kalau di sini belum protek. Sudah protek apa belum?
Ya. Belum protek. Ini semakin kita deketin semakin ampernya naik, nanti di situ protek. Nah, ada protek toh. Jadi proteknya di mana nanti sama tandai sendiri. Oh, kalau beban sekian. Jadi ngatur proteknya itu manual, Mas. Misalnya nggak bisa nyalain handphone karena apa? Karena ininya ditutup. Mungkin kalau 2,8 ini cuma hanya 1 atau 2 ampere saja. Misalkan hanya segitu. Jadi nggak kuat nyalain handphone. Atau kita tes saja coba. Kita tes di 4,2 atau 4 voltan, 4,1 ya, nggak apa-apa. 4,1 kita coba tes. Ini paling kecil 2,8, paling kecil ya. Apakah dia bisa nyalain handphone atau enggak? Kita tes. Kalau misalkan dia bisa nyala, konsumsi HP ini 1,2 amperan. Berarti dengan settingan 2,8 itu udah bisa untuk nyalakan handphone, nggak perlu dinaikkan. Bisa sampai menu atau tidak. Biasanya di sini tuh anak-anak 2,6, 2,7, ini di setting agak tinggi berarti 2,8. Nah, nggak kuat kan? Protek kan? Begitu mau naik ke 1 ampere, tek gitu nggak kuat dia. Begitu mau naik ke 1 ampere dia nggak kuat. Nah, caranya gimana? Bukan PSU ini nggak kuat, Mas. Coba ini dinaikkan. Coba kita tes di seputaran 3. Virtual ACS-nya kita setting di seputaran 3. Oke, kita coba tes lagi. Tegangan tetap 4,1 volt. Jadi ini bukan nilai ampere, ya sekali lagi ini bukan nilai ampere, ini virtual ampere. Ya, ibaratnya 2,8 itu mungkin 1, kalau 2,9 itu mungkin 3, nah 3,0 itu mungkin 5, gitu loh Mas. Bodoh-bodohnya mikir, gampang-gampangnya awake dhewe mikir seperti itu, ada kelipatan. Per 0,1 volt sekian ampere, per 0,1 volt sekian ampere naiknya, gitu ya. Apakah mampu sampai ke menu? Ternyata mampu sampai ke menu, tidak merubah nilai voltase. Di sini tadi 4,1 memang turun ke sampai 3,9, 4,0. Turun 0,1 volt tapi ampernya ngangkat. Kenapa? Ini dibuka. Ini dibuka. Lah, PSU ini yo bisa Mas jadi dijadikan sebuah beban yo iso. Lek di shortning ini kan merotek dia Mas. Ya kan? Tapi lek sampean kasih beban, dia itu bisa jadi seperti MBR. Kita tes di sini ya, ujung ke ujung. Ya. Ujung ke ujung kita tes. Ada ampere naik kan? Ini kalau voltase saya naikkan, ampere saya naikkan, iki yo marong Mas, iki yo merah nanti Mas ini. Ya. Cuman konstan. Tapi pakai beban. Saya bilang tadi pakai beban, bukan tanpa beban. Ya, 10 volt sudah keluar 7,5 ampere. Ini mulai marong loh Mas, merah loh Mas, lah mulai merah loh. Loh ya, kawat itu sudah mulai merah loh, ya toh? Loh, sepanjangan loh. Ini masih berapa? 13 volt udah 8 ampere. Lebih kelihatan kalau di mode denyut, mode MBR. Ini lebih kelihatan. Di mode denyut ya, di mode denyut lebih kelihatan. Ya. Coba saya naikkan voltase di metode denyut ya. Adik ke depan le. Jadi sebetulnya mode denyut dan mode PSU itu sama, ampere kurang lebih mungkin hampir sama, tapi kayaknya lebih besar di mode MBR. 12 volt udah keluar 9 ampere. Sing kalah tuh biasanya kabel Mas, itu soalnya kabel kecil ini. Nah, jangan lihat di situ. Iki loh Mas. Ini sudah mulai berdenyut tuh, nyut, ya kayak gitu toh. Loh, ini mode MBR. Loh, sepanjangan 40 cm itu. Ini mode MBR ini.
gitu. Nah, ini dengan tegangan 15 volt, 16 volt sudah keluar 10 ampere. Jadi kalau misalnya untuk ngecas MacBook 3, yo sama dengan yang video tadi. Sama. SOP yang paling penting SOP yang paling penting habis digunakan di mode MBR selalu kembalikan ke mode PSU. Kenapa? Karena lek nggak sengojo mas, ini sampai meleleh, aduh malah meleleh, malah meleleh mas, ini lo meleleh malian, meleleh, panas kan, ini jadi meleleh loh ini jadi malah meleleh loh ya, gara-gara tak pakai MBR, kabelnya kecil sekali. Habis digunakan di mode MBR, ini mode MBR, selalu kembalikan ke mode PSU ya, selalu kembalikan ke mode PSU. Kenapa? Seumpama ya, nggak sengaja tangannya awake dhewe kesawik apa ngaran ya, nggak sengaja tangan kita itu nyentuh ini bersentuhan plus sama min. Kalau di mode PSU dia langsung protek mas, tapi kalau di mode MBR saya nggak berani nyentuhkan gini langsung. Dia langsung kelet mas, ampere naik terus ret gitu. Masih mending kalau MBR jenengan posisikan seperti ini. Jenengan posisikan MBR konstan kayak gini, 3 volt ini bisa 20 ampere lebih. Dia akan semakin lengket gini, lengket terus kayak mesin las ngono kae lho. Jadi nggak boleh nge-stop nih langsung tegangan tinggi, itu nggak boleh. Kalau masih di bawah tadi, di bawah atau 1,5 volt ya, 1,5 volt masih bisa dengan catatan denyut. Tapi dengan konstan kan gini ngeri mas, apalagi mode MBR ini kan sama dengan kayak gini, nggak ada beban mas ini tuh 9 ampere naik toh nyala, padahal ini mode PSU mas, ini mode PSU loh. Jadi PSU kalau di shortnya langsung dia akan protek mas, kalau di shortnya langsung, tapi kalau dikasih beban dia keluar ampere ya toh, berasap. Kalau di shortnya langsung gini, dia akan protek mas. Kalau mode ampere full ini. Ini mode MBR kok, yo salah no. Harusnya mode PSU. Nah, kalau mode PSU gini selalu protek. Jadi SOP yang paling penting dan harus digarisbawahi adalah elingono, istilahnya jangan lupa setelah digunakan di mode MBR kembalikan ke mode PSU, standby kan selalu ke mode PSU. Ben opo oleh nggak sengaja bersentuhan dia langsung protek mas. Ini PSU murni, dan PSU ini nggak mau diadu kambing dengan PSU lain. Contoh misalnya saya punya PSU lain, tak tabrak nih plus karumin dia merotek mas. Biarpun PSU lain itu cuma 1 ampere, yang penting voltasenya lebih tinggi. Ini setting 3,2, misalnya musuhnya lawannya itu misalkan 5 volt. Tabrak nih plus karo plus, min karo min, ini akan melindungi diri, dia akan protek mas, nggak mau dia. Yang terbaca di sini nanti output tegangan penembaknya berapa? 5,5 misalkan. Jadi yang dibaca malah itu, karena dia memproteksi diri, ini PSU murni. Tegangan berapapun, jenengan short nih plus karo min pada posisi PSU dia protek mas. Cuman bedanya proteknya agak gede gitu. Proteknya agak gede. Ya. Berapapun dia akan protek mas. Cuman enek percikannya, ini berapa? 16 volt loh disentuh nih loh. Lah ada percikannya. Apalagi ini jenengan buka ada percikannya, tapi dia protek loh. Dia protek mas. Jadi itu penjelasan saya sedikit. Kalau cara menggunakan yo sampean harus bisa berimajinasi. Teman-teman bisa di skematik Pragmatic Mas Yongki, di skematik Borneo, di skematik Orion, di skematik apa, di situ jalur yang bisa dilewati 3 volt. Ya nggak mungkin jenengan mau nginjek lebih dari 3 volt, ya pasti di bawahnya. Makanya masih membutuhkan apa? MBR dengan voltase rendah 0,3 sampai berapa? 6,5 wes gede mas ya. Bahkan dulu ada yang namanya Mas Rofi Solikin dari Kediri, itu cuman dapat MBR dari saya 0,3 sampai 4,2 udah bisa ngerjain laptop.
Gak perlu ngerjakan PlayStation, ngerjakan laptop harus sesuai dengan tegangan. Tegangannya PlayStation 12 volt tak tembak MBR 12 volt. Tegangannya laptop 19 volt tak tembak 19 volt. Ya jebol no. Jadi teknisi harus paham, oh area blok ini sekian volt tembakan di bawahnya. Oh MOSFET ini area ini cuma 3 volt, saya harus nembak di bawahnya mungkin 2,5. Oh prosesor ini maksimal 0,8 volt. Saya mau nginjek langsung to the point ke prosesornya, ya diinjek di bawah 0,8, bisa 0,5 dulu, 0,4 dulu, ngono loh, cilik dhisik Mas. Dan itu hanya bisa dipakai di MBR yang ini, yang tengah ini. Iki gak iso. Kenapa? Iki tegangane 3, gak iso di bawahnya. Kalau ini tegangane 0, gitu. Cuman ini bukan spesifikasi untuk menyalakan handphone. Soalnya ini lebih dominan ke 1 MBR dan tidak ada protect. Tidak ada protect. Berarti kalau misalnya jenengan terbalik, misalkan nih dengan tegangan 3,7 ampere 40, komponen so bul, ya ta? Sama bul selesai ya. Jadi alat diciptakan seperti ini, saya hanya bisa memberikan gambaran pengoperasian. Gambaran oh iki gini. Selanjutnya itu terserah Anda. Selanjutnya jenengan yang mengolah, karena setiap hari di depan mata ya, di depan mata setiap hari jenengan sendiri yang oh semakin lama aku paham Mas Abi gini paham, aku ngerti oh iya. Ini udah paket komplit dan perdana belum ada yang punya. Kalau teman-teman sebelumnya yang punya adalah ini PSU MBR 3, sekian sampai 6 sampai 23 volt. Di bawah itu jenengan masih butuh satu modul box lagi ya, nanti diambilkan dari sini Mas. Diambilkan dari sini. Jadi ini ya sama, lek dinyalakan sama. Ya. Dinyalakan begitu jenengan nyalakan dia protek toh. Ini sama tekan. Tek. Nah, ini berapa tegangannya ini? Oh, ini 2,8, ini 3,1. Enggak apa-apa. Jadi, saya memang bermain antara plus minus di rank 3, ada toleransi. Di bawah 3, di atas 3. Voltase dari 2,8 sampai 22,5. Di sini hampir sama Mas. Di sini juga sama toh, 22,5 sama toh. Loh ya. Cuman batas rendahnya enggak sama. Selisih berapa ya? Selisih 0,3 volt. Ini juga MBR PSU. Nah, jenengan tekan gini. Sorry mana ya? Oh, ini gini. Ini jadi MBR. Iya sama, ini jadi MBR. Begitu jadi MBR ini nilainya pasti 00. Kalau 0,03 ini nggak apa-apa. Ini dari pabriknya sana ya. 0,03 nggak apa-apa. Di sini juga gitu. Kalau jadi dititeni atau diingat-ingat, kalau jadi mode PSU ini pasti ada nilai virtual ACS-nya 2,81. Di sini nilai virtual ACS-nya 2,86. Ya. Jadi sama. Bagian ini kalau di paket komplit bagian sini. Saya nggak bisa buka karena ini posisi SMP-nya di sini. Kalau yang ini posisi SMP-nya di sebelah sini. Jadi bautnya 1, 2 di sini sama 3 di bawah. Ojo iki sing dicopot ya Mas. Ojo 1, 2, 3, 4 ini jangan. Jangan copot iki kok ceblok rene SMP-S. Jangan yang ini. Ini baut SMP-S. Yang dicopot yang pinggir-pinggir. 1, 2, oh ini 2 di sebelah sini sama 3 di sini. Demikian juga yang ini. 1, 2, 3. Nanti begitu sudah tercopot pakai alat ya, pinset gini. Ini kan puzzle loh. Saman cungkil dikeluarkan pelan-pelan. Nanti SMP-S ada di sini. Oke. Sementara gitu penjelasan saya udah panjang lebar. Hampir setengah 5 lebih ya, jam 16.39. Dan untuk model ini inden, tidak ready. Yang ready ini ready, siap kirim. Kalau misalnya ada yang menginginkan ini, Mas Abi budgetku nggak nutut, aku tuku iki kok beberapa saat kalau aku nabung aku mau beli MBR-nya, ya monggo. Ya. Kalau ini sudah satu kesatuan, tinggal colok listrik semua main di depan. Ya. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hampir sama image-nya. Besarnya hampir sama. Paketku tadi belum diambil ya Mas ya. Bukan soalnya. Mulai kurirnya enggak cukup ya terpasang meternya lumayan kantor. Terus saya tapi tamu Fendi gak mau. Ke sisi kok. Soalnya enggak tak saya yang coba lo mau berhujan. Nanti deh. Pas. Making iki kudu golek ada sing gede mah. Styrofoam gede iki. Styrofoam biasanya nggak sedang.